firman Tuhan yang ada di dalam Yakobus ya, kita melihat di sini berbicara tentang kamu sudah berdoa tapi kamu tidak mendapatkan, sehingga banyak kali orang menjadi lemah. Iya, biarlah izinkan Tuhan menuntun hidup kita dari kebenaran ini. Mari kita baca dulu ya. Dari ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi di dalam tubuh kita ada dua, ada hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita. Dalam Roma 7 berkata bahwa Paulus bilang, aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat itu akhirnya yang kulakukan. Karena ada dosa dari nenek moyang Hawa, kita pun dibentuk dari tanah liat, saudara ya. Maka di dalam kita, kalau kita tidak merawat keintiman kita dengan Tuhan, kalau kita terus tidak mau, malas untuk berdoa, malas untuk menyembah, malas untuk membaca Alkitab, maka hidup kita akan dikuasai oleh nafsu-nafsu dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya perpecahan dan saling gontok-gontokan dan saling cemburu, iri hati, dan tidak ada yang rendah hati. Maka di dalam kita ada hawa nafsu curiga, ada hawa nafsu ya kekayaan, ya jadi hidup hanya pikir uang saja, uang dan uang dan uang, dan kemudian hanya ada rasa amarah dan sebal kalau melihat orang lain berhasil. Maka kita lihat di sini ke ayat 2, kamu mengingini sesuatu. Jadi ada keinginan hawa nafsu, tapi disinilah kita harus ya minta Tuhan untuk menuntun kita. Karena ada keinginan dari Roh Kudus, ada keinginan dari Tuhan, ada kehendak Allah pada kita, tapi ada kehendak daging, keinginan daging. Maka di sini dikatakan tentang keinginan daging. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati atau cemburu, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kalau di sini dikatakan banyak orang melihat sesuatu, menginginkan sesuatu, merencanakan sesuatu tanpa mereka berdoa, tanpa mereka meminta tuntunan Tuhan, sehingga mereka akhirnya mengalami nafsu daging mereka meluap-luap, penuh dengan prasangka, penuh dengan curiga, penuh dengan amarah. Akhirnya terjadi pertengkaran karena roh iri hati, roh pemarah, roh curiga, roh yang tidak baik itu menyusup masuk di dalam hidup mereka. Sehingga doa yang mereka naikkan bukan doa yang dipimpin Roh Kudus, bukan doa, bahkan bukan karena kebutuhan pokok mereka, tapi keinginan dan emosi mereka, itulah yang lebih mereka pentingkan. Sehingga kalau mereka tidak dijawab, mereka marah banget ya. Nah, mereka suka bilang, kalau lain ditolong, saya juga Tuhan. Kok lain kau tolong, kok saya kagak nih Tuhan. Nah saudara, karena di dalam dasar mereka berdoa, karena apa yang mereka berdoa itu hanya memuaskan keperluan mereka, maka di sini dikatakan ada yang berdoa, tetapi mereka pun tidak dapat. Tetapi ada yang ngoceh aja, ngomong terus, iya, mau ini, mau itu, mau ini, dan kemudian tidak dapat karena mereka tidak berdoa. Jadi ada yang tidak berdoa tidak dapat, tapi ada yang sudah berdoa tidak dapat juga. Maka kita tahu
Yang berdoa tidak dapat itu artinya waktu berdoa mereka cuma ingin kepuasan, keinginan mata. Aduh, di sana ada bagus, aduh gue pengen kumpul duit untuk beli itu. Padahal di masa pandemi ini dia bisa kumpul duit hanya untuk buat makan yang baik, kebutuhan yang harus kita bayar, ya, seperti listrik, air, dan semua yang harus kita makan, minum, yang memang harus yang menjadi makanan pokok, bukan makanan keinginan mata itu, saudara. Maka di sini dikatakan keinginan daging itu, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperoleh, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Anda lihat, bagian ini, orang ini kedagingan sehingga terjadi pertengkaran. Kalau kita masuk di Galatia, itu dikatakan bahwa inilah roh kedagingan, roh pemarah, iri hati, benci, cemburu, pertikaian, dengkian, dan semuanya itu yang Tuhan tidak suka, dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, dan itu mendatangkan kutuk atas kehidupan dan mengakibatkan akhirnya kita jatuh di dalam dosa. Nah, ini pertama, dia tidak menyerahkannya pada Tuhan keinginan dagingnya. Tapi ada lagi, atau ayat 3, kamu berdoa juga keinginan dagingnya, karena dia dilahirkan adalah orang Kristen dari perut ibunya. Jadi dia selalu, kalau kamu mau minta, bilang dong, berdoa dulu baru mama kasih. Nah, dia meminta suka-suka dia, tidak diarahkan, tidak dituntut bahwa permintaan itu harus yang benar dulu, harus yang pokok dulu, dan harus jangan bagian, tetanggaku punya mobil keren, aku juga harus punya. Nah, akhirnya dia berdoa hanya untuk keperluan-keperluan yang tidak utama. Maka di sini dikatakan kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, kamu juga berdoa. Jadi ada pendoa-pendoa yang berkeinginan kedagingan. Maka di sini dia bilang kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah, karena kamu salah berdoa. Artinya tidak sekolah, tidak belajar, tidak mengerti. Harus belajar berdoanya untuk apa, isi doa kita harus apa yang terutama. Karena kita harus belajar Bapa kami yang di surga, Bapakku ada di surga. Dunia ini bukan kesukaan nomor 1. Bahwa home sweet home, surga itu lebih jauh, lebih indah. Dan Bapakku kaya raya itu ada di surga. Sehingga keinginan mata keangkuhan hidup dan keinginan dunia ini bukan sesuatu yang nomor 1 yang harus aku doakan. Tetapi aku mencintai Bapakku, dan aku pengen orang kalau di Amerika, kalau anak saya di Amerika, dan kalau ngobrol, aduh pengen pulang aduh pengen ke Jakarta tapi nggak bisa, surat ini belum keluar, terus sekarang lagi sekolah, terus sekarang ini nggak boleh keluar dulu, bagaimana kan. Nah, saudara, kita melihat bahwa walaupun mereka jauh, tetapi mereka juga masih punya kerinduan untuk pulang kampung, pulang Indonesia, saudara, jalan-jalan atau apa. Tetapi Anda tahu bahwa rumah kita ada di surga, sehingga Anda tidak perlu khawatir karena Bapa kita yang punya surga dan yang ciptakan dunia ini. Bapa kita kaya banget. Nah, saudara, ada orang yang dibilang begini, hidupnya cuma minta kaya karena dia orang kaya baru. Artinya dia baru sih jadi kaya, makanya dia sombong, kan. Makanya dia sombong ngomongnya tentang kekayaan. Tetapi orang yang sudah dari sononya kaya, dia tidak peduli, dia tidak rasanya gue mesti punya harta ini, gue mesti begini, tidak. Kenapa? Memang sudah orang tuanya sudah punya duit, jadi dia rasa udah biasa lah punya mobil yang gitu, udah biasa lah hidup ini. Nah, saudara,
kita harus tahu bahwa rumah kita di surga, Bapa kita kaya banget, sehingga kita tidak perlu menjadi orang yang sombong, orang yang pemarah, orang yang bertengkar, orang yang selalu rasa bersaing. Kenapa? Iya saudara, kita punya Tuhan Bapa kita yang ciptakan langit dan bumi dan segala isinya, oksigen. Bahkan dia yang bikin semua molekul di tubuh ini. Semua yang Anda ya rawat ini sebenarnya ciptaan dia, saudara. Nah, maka sebab itu mari kita terus ya belajar untuk kalau berdoa jangan sampai salah berdoa. Salah berdoa. Nah, saudara, di sini dikatakan jangan tidak tahu berdoa, supaya jangan jadi pemarah, kedagingan, dan hal-hal dunia masuk dalam tubuh kita. Karena kita tidak mengenal bahwa kita ini harus berdoa. Kita ini adalah orang yang harus datang kepada Tuhan berdoa. Kalau tidak, hidup kita kesenggol dikit marah. Ada mobil yang lewat lebih cepat, kita marah. Hidup penuh kemarahan, penuh persaingan, dan segala sesuatu emosinya lebih dibesar-besarkan. Nah, saudara, tapi yang kedua dikatakan di sini salah berdoa. Artinya dari kecil dia Kristen, tapi dia tidak diajarin mamanya berdoa yang benar. Dia tidak diajarin, dia tidak punya pergaulan yang benar, tidak punya gereja yang menuntut dia berdoa yang benar, sehingga doanya hanya mengeluh dan bilang mengeluh dan menggerutu dan ngomel dan bahkan berani mengata-ngatain Tuhan dan mintanya yang ngaco-ngaco gitu, saudara ya. Bukan kehidupan iman untuk dipelihara, karena tanpa iman kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tanpa iman kita tidak berarti apa-apa. Mari kita belajar untuk selalu mendoakan supaya iman kita naik, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang punya hubungan dengan surga. Sehingga waktu kita berdoa, kita tidak bilang, Tuhan berikan berlian seperti tetanggaku dikasih suaminya berlian yang gede banget. Kita tidak minta itu. Kita tidak minta hal-hal yang hanya sekedar menyenangkan mata ini. Pas tidur nggak dibilang berlian taruh di mata. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan ini. Berapa menit lagi? Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa juga, karena kamu salah berdoa. Salah berdoa. Jangan meminta nyawa musuh. Jangan karena kamu cemburu iri hati akan berkat orang, akan orang yang bisa senang dan tidak sakit atau tidak, rumah tangganya baik saja dan ada cerewet dan ngomongin dan rasanya mulai menceritakan supaya terjadi hal-hal buruk pada mereka, dan kadang mereka membawanya di dalam doa karena mereka cemburu. Maka saudara, hati-hati kita belajar berdoa yang benar. Maka di sini dikatakan, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu termasuk balas dendam. Kalau ada orang yang Anda tidak suka, yang ada persaingan dan tiba-tiba dia sakit atau dia mengalami petaka atau yang buruk, maka Anda senang banget seperti doaku dijawab. Nah saudara, berarti Anda berdoa hal-hal yang buruk untuk orang-orang, padahal Tuhan tidak suruh anak-anak Tuhan berdoa meminta nyawa musuh, berdoa meminta kecelakaan pada teman-temannya atau sakit atau hal-hal buruk. Kita hanya berdoa sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang memberkati untuk menyelamatkan orang-orang, dan orang-orang bisa bertobat. Bukan meminta nyawa musuh, bukan minta kecelakaan, bukan minta kebangkrutan mereka. Mari saudara, kita terus, karena memuaskan hawa nafsu ini seperti itu, saudara. Pengen melihat orang yang kita sebel, kita iri itu hancur, saudara. Maka itu adalah hal hawa nafsu. Mari kita buang itu semua. Dari ayat yang keempat, hai kamu orang yang tidak setia. Maka kemudian Tuhan katakan bahwa yang keempat ini adalah
kau harus menjadi orang yang setia. Ada orang yang tidak setia. Nah, kehidupannya adalah munafik. Di depan baik, di belakangnya nggak baik. Dia kelihatan setia padahal di belakangnya tidak setia. Maka di sini dikatakan, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Di bagian ayat ini sampai kepada ayat 12 atau 13 atau 14, ini berbicara tentang kehidupan dunia yang Tuhan tidak suka, bahkan sampai kepada orang-orang yang tidak setia, yang hanya suka bersahabat dengan dunia, dan dia akan mengalami akhir-akhir ini masa-masa yang susah dalam hidupnya. Dan Anda lihat sini, barang siapa yang menjadi sahabat dunia ini, ia menjadi dirinya musuh Allah. Dan kalau kita menjadi musuh Allah, maka kita akan lihat apa yang menjadi biasanya perlindungan Tuhan ada atas kita. Terus kita kemudian lihat, kok kenapa ya banyak petaka. Dan ternyata banyak hal yang dimana kita tidak menceritakan pada Tuhan, karena kita sudah tidak bersahabat dengan Tuhan. Kita hanya bersahabat dengan orang-orang dunia yang memikirkan hal-hal dunia, dan kita tidak punya sahabat lagi dengan Tuhan atau orang-orang benar, sehingga akhirnya di hidup kita tidak memiliki sesuatu yang baik, karena kita akhirnya menjadi musuh Allah. Karena keinginan kita, bahkan doa-doa kita hanya doa-doa yang buruk saja, yang membawa kejahatan. Bahkan perkataan-perkataan kita hanya ngomongin orang-orang yang tidak mendatangkan berkat bagi kehidupan orang itu, dan juga itu mendatangkan kutuk bagi kita. Karena kalau kita mengatain orang, maka orang itu akan terikat, dan kita pun akan mengalami kesusahan. Karena apa yang kita tabur, kita tuai. Maka sebab itu yang harus diambil, bahwa yang kita harus lihat di sini, bahwa kita harus menjadi orang yang setia, yang adalah sahabat Allah, bukan musuh dari Tuhan. Jangan jadikan diri kita musuh Tuhan. Maka sebab itu kita lihat lagi ya. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Karena kita sudah ditebus, dibeli dengan harga yang mahal. Nyawanya dia berikan untuk kita. Kita adalah anak-anaknya yang dia kasih. Tentu dia tidak suka kita peluk orang lain. Dia mau kita dipeluk olehnya. Maka dia menjadi cemburu. Dikatakan Tuhan memberi roh pada kita, bukan untuk kita jual roh karunia-karunia kita, tetapi urapan yang Tuhan berikan pada kita adalah untuk melayani, bukan untuk menuntut, bukan untuk dikatakan menginginkan, punya orang menginginkan pembayaran. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh hanya minta untuk dikasihi Tuhan. Maka kalau kita hanya kepengen supaya rasanya dihebatin oleh orang, dikagumi oleh orang, karena tujuanku uang, tujuanku aku supaya dapat uang, maka aku berbuat baik pada orang itu supaya orang itu traktir saya, kasih saya duit, kasih saya. Maka saudara, ini menjadi cemburunya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, karena dia beri kita roh yang manis untuk melayani dia, mengasihi dia, dan menyembah dia siang dan malam. Dekat dengan dia, membaca firman Tuhan, dan membaca renungan-renungan itu, sehingga kita menjadi kuat. Karena dalam renungan itu ada suara Tuhan, dan ada rangkulan kuasa Tuhan. Saudara, mari jangan kita berkata, oh aku pintar bahasa roh, aku bisa menyembuhkan dengan bahasa roh, aku ini pakai bahasa roh aja terus, aku menolong orang hanya untuk sekedar saja dan karunia ini. Nah saudara, Anda harus tahu bahwa roh yang ditempatkan Tuhan pada kita membuat Tuhan cemburu kalau kita mempergunakannya untuk kebutuhan daging kita, untuk kepentingan daging kita. Mari saya melihat dalam hidup ini,
Tuhan tidak membiarkan, walaupun di masa ini saya tidak pergi kemana-mana berdoa, saya hanya berdoa puasa, dan saya menyembah Tuhan. Dan saya tahu Tuhan tetap pelihara. Walaupun ini kemarin mendengar berita bahwa pompa sedang rusak, dan pompa itu ditaruh 100 meter saudara dari bawah tanah, dan itu harus diangkat. Beli talinya aja buat ngangkat itu sudah mau 1 jutaan saudara, bayangkan. Dan waktu diangkat ternyata itu rusak dan itu ketinggalan dalam, wow saudara, sudah keluar duit 10 juta. Nah akhirnya harus ganti lagi. Dan terus saya bilang, Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Kenapa? Kita cuma tahu Tuhan yang akan menolong kita. Nggak usah kita terlalu bersedih dan bersusah. Aduh gimana ya, ntar kalau ada, ya kita datang di bukit doang dan air tidak jalan, iya bagaimana saudara? Saya tetap cuma percaya Tuhan itu. Maka saya tidak bersedih, dan saya selalu menghibur suami saya, gak usah terlalu dipusingkan, kerjakan saja. Kalau apa yang Tuhan memang harus kita bayar, karena nyatanya kamu bilang harus beli itu, iya alat pompa itu alatnya, ternyata itu harus ganti semuanya, bukan udah belinya 10 jutaan dan belum tambah yang semua tali, dan belum orang yang kerjanya ya hampir 5 juta, belum semua saudara. Tetapi saya selalu bilang pada suami saya, dan jangan pernah merasa Tuhan tidak sanggup. Tuhan itu sanggup. Percaya saja Tuhan bisa menolong kita melewati masa ini. Maka saudara, Anda lihat di sini, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, mari peluk Dia, rangkul Dia, menyembah Dia, maka segala sesuatu firman Tuhan katakan di Matius 33 ayat yang dikatakan, Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Maka jangan terlalu bersusah. Walaupun memang itu kesusahan, tapi kesusahan sehari cukup sehari. Maksudnya bawalah itu pada Tuhan, karena Tuhan pencemburu. Kalau Dia pencemburu berarti Dia cinta banget sama gue. Maka kalau Dia cinta banget sama kita, kita cuma datang pada Tuhan dan curahkan isi hati kita, ceritakan pada Tuhan. Nah maka kita tahu bahwa ada waktu Tuhan untuk menolong, karena Dia katakan kalau kita menabur dengan air mata, ya Tuhan akan memberikan kita menuai sukacita. Nah dengan kita akan menuai berkat-berkat dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa tidak mampu. Tidak usah kita berkeluh kesah. Bahkan kemudian anak saya telepon telepon ini, saya bilang gak usah. Tetap percaya bahwa kalau sudah waktunya, ya harus bayar. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, karena di sana adalah tempat rumah Tuhan. Nah, kalau orang merawat gereja, bangunan gerejanya, dia pasti juga tahu bahwa Bukit Doa sama seperti kami merawat gereja, tempat orang datang dan mencari wajah Tuhan di sana, menyembah, berdoa, berpuasa. Orang-orang datang di sana mendengar firman Tuhan, gathering, dan semua yang baik yang mereka datang ke sana untuk melakukan yang baik. Maka saudara, Anda lihat di sini ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan menentang orang yang congkak. Congkak itu artinya dia tidak mau datang pada Tuhan, tidak mau cerita pada Tuhan, tidak mau nempel dengan Tuhan. Dia rasa dia bisa sendiri, dia kuat sendiri, dan dia tidak perlu, kita bisa semua sendiri. Saya selalu berkata, datang pada Tuhan, cerita semua masalahmu. Mungkin Anda tidak lihat Tuhan secara nyata, tetapi Tuhan ada, dan Dia melihat kita dari surga. Dia memandang ke bawah dan melihat anak-anak Tuhan
yang sedang menyembah Tuhan, mencari Tuhan, dan sedang bersusah payah bekerja, dan sedang memerlukan pertolongan. Anda cuma datang kepada Tuhan, dan Dia punya semua dunia ini, karena Dia Bapa yang di surga. Jalannya saja dari emas. Apa artinya Dia lempar padamu 1 kilo emas? Nggak ada arti, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka sebab itu Dia mencari orang-orang yang rendah hati, yang mau menceritakan masalahnya, persoalannya kepada Tuhan. Maka di sini Tuhan tidak suka orang-orang yang sombong, yang berasa tidak butuh Tuhan, tidak butuh doa. Nggak usah, aku pasti bisa. Nggak, saudara. Jangan biarkan diri kita dipermalukan dengan menceritakan kesusahan kita pada orang dan kemudian meminta bantuan orang. Tetapi ceritakan pada Tuhan dan ceritakan, jadi minta bantuan surga, minta bantuan Tuhan. Dan Tuhan yang tidak permalukan dan yang tidak mengungkit-ungkit perbuatan baik kita. Dia tidak mengungkit-ungkit bahkan kesalahan kita pun. Kalau kita sudah datang pada Tuhan, Dia tidak mengungkit-ungkit kesalahan kita. Dia menyambut anak bungsu itu dengan merangkulnya, dan Dia menyiapkan cincin meterai, saudara. Jadi mari, saudara, Dia berikan kasut, Dia bikin pesta. Artinya Dia tidak perhitungan, dan Dia selalu akan mengasihi kita. Sekali lagi, maka kita lihat, karena itu ayat 7, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Iblis itu ada di dalammu. Dia selalu menggoda engkau dengan hawa nafsu, kemarahan. Ada rumah tangga yang tadinya harmonis, tiba-tiba berantem. Tiba-tiba apa saja dicurigai, telepon dicurigai, pergi kemana dicurigai, dan tinggalkan rumah curigai bahwa wah itu suami main gila dengan suster, ntar ada dicurigai, wah itu main gila dengan siapa lah, saudara. Maka sebab itu kita perlu benar-benar datang kepada Tuhan dan lawan iblis itu, karena iblis itu berupa kedagingan, saudara. Kalau orang kurang senyum pada kita, kita bilang, aduh gue tersinggung, hatinya mulai gak enak, gue gak mau ini lagi, gak mau baik lagi, gak mau ngomong lagi, gak mau. Padahal orang itu pun mungkin sedang lambungnya sedang sakit, atau giginya sedang sakit, atau dia sedang berasa angkat-angkat dikit, sehingga akhirnya dia tidak bisa ketawa seperti biasa. Dia tidak bisa, rasanya samperin kita seperti biasa. Mari jangan ada roh curiga, jangan ada roh berprasangka buruk, jangan ada. Selama Anda bisa berbuat baik, berbuat baik. Karena iblis itu harus dilawan, dan iblis itu tidak jauh. Iblis itu suka ada di dalammu, dalam hawa nafsu, dalam kedaginganmu, dalam roh duniamu. Kalau Anda tersinggung, itu kedagingan, dan itu adalah kuasa dari iblis. Berarti lawanlah iblis. Jangan pikir mau lihat iblis dalam model kuntilanak, mau lihat iblis dalam model nanti iblis datang dengan hal-hal yang muka serem banget, gigi yang rasanya panjang banget, matanya yang menyala. Saudara, iblis tidak datang berupa itu. Tapi iblis datang berupa Anda mencurigai orang, Anda kecewa, Anda rasa iri hati, Anda rasa marah. Terjadi pertengkaran, buah dari perbuatan iblis. Dan iblis itu memakai mulutmu, memakai cara berpikirmu, memakai cara memandangmu. Kalau Anda belum sungguh-sungguh dengan meminta Tuhan masuk Roh Kudus di hatimu, dan benar-benar membawa hatimu kepada kehendak Tuhan, maka mari kita belajar untuk ini, supaya kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Karena Tuhan sedang mengajar kita, karena itu tunduklah kepada Allah. Artinya taat. Kalau kita sudah penuh Roh Kudus, kita harus ambil waktu tenang, waktu berdiam diri. Di waktu tenang itu, dalam berdiam diri dan tenang, letak kekuatanmu. Itu firman Tuhan Yesaya 30 ayat 15. Di dalam Anda berdiam diri, ada kekuatan. Dan
ada keselamatan. Kenapa? Anda harus ada kayak di Mazmur itu ada Selah. Selah artinya tenanglah. Iya, ambil waktu perenungan. Jangan terus langsung dengan saya suka ketawa karena kalau saya dikatakan wah kalau cepat marah itu orang sangir, cepat marah itu orang-orang ungke katanya cepat marah. Ya, saya tidak bilang Anda sih, maksudnya karena saya kansil itu katanya sangir. Jadi saya pakai contoh dari suku saya, bukan suku Anda, ya kan. Nah, saudara, dikatakan di sini Selah. Selah itu artinya renungkan dulu. Mungkin orang itu tidak punya maksud benci sama kita, tidak punya maksud menjauhi kita. Tidak, tapi kita ada setan, iblis di kita yang sombong. Karena kita tidak rendah hati, kita harus disanjung, kita harus hormati, kita harus orang harus ketawa, harus apa pada kita. Oh, apalagi kalau kita ini yang suka nyumbang, yang kita ini yang suka melayani, yang suka, kita harus mesti rasanya dipuji, rasanya disamperin, rasanya kalau tidak kita rasa tersinggung. Maka lawan iblis itu. Banyak iblis itu ada, saudara. Tidak perlu harus berupa hantu gentayangan yang kemudian Anda melihat boneka-boneka disembah, karena orang-orang itu memakai boneka dan mengisi, dan kemudian hayalannya masuk ke situ. Nah, saudara, mari kita lihat di sini Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat artinya kita harus ada berdiam diri, harus ada kuasai diri, dan harus bertanya, Tuhan, salahkah Tuhan aku? Kenapa hatiku gak damai? Oh, pasti ini si iblis nih, si iblis. Karena iblis itu membuat kita tidak damai, karena dia sikapnya mencuri damai sejahtera, membunuh, membinasakan, mencuri, membunuh, membinasakan. Hal-hal yang baik pada kita diambil oleh dia. Tetapi kalau Tuhan datang, dia berikan kita damai sejahtera dan memberikan dalam segala kelimpahan. Maka di sini harus ada pertobatan dulu. Bertobat dan tinggal diam, itu yang saya bilang Selah. Ada perenungan, waktu aku mau bertobat Tuhan, tapi aku mau berdiam diri, aku mau berpuasa, aku mau tanya Tuhan, ada banyak hal yang kulakukan salah sehingga aku mengalami banyak masalah-masalah, dan apakah ini pembelajaran dari Tuhan ataukah karena banyak kesalahan saya? Bahkan ada banyak hal bukan karena kesalahan tapi karena hawa nafsu dunia. Maka saudara, ada banyak hal yang kita harus bertobat dan tinggal diam. Kita harus diam, datang pada Tuhan, dan kita harus mendengar suara Tuhan sehingga kita dibimbing oleh Tuhan, diarahkan ke kanan atau ke kiri. Yesaya 30 ini masih diteruskan dengan itu, saudara, karena Tuhan menanti-nantikan orang-orang untuk datang mencari Tuhan. Karena dia akan menuntun kita untuk melepaskan kita dari ikatan-ikatan dosa-dosa kesombongan, dosa-dosa kemarahan, ketersinggungan, dosa kecewa, dosa malas, dosa yang selalu membanding-bandingkan dengan orang lain. Maka di sini dikatakan bertobat baru tinggal diam. Kalau kita terus cerewet dan terus sibuk saja, tidak mau diam dan dengar suara Tuhan, maka kita tidak bisa diselamatkan. Karena kemarahan, kekecewaan, dan roh penipuan, dan roh iblis itu masih akan tetap mengganggu kehidupan kita. Sebab itu dikatakan, kalau Yesaya 30 dikatakan ayat 18, Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Padahal Tuhan tuh menunggu kita, yaitu di saat Selah itu. Di saat berdiam diri itu saatnya Tuhan menunggu kita untuk berdoa. Maka di sini jangan terlalu sibuk cari uang, jangan terlalu sibuk dengan macam-macam dunia ini, tetapi datanglah berdiam diri, kuasai diri, dikatakan, dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Tapi dikatakan di dalam ayat 15, kamu akan diselamatkan. Artinya masalahmu Tuhan bisa tolong, dan tinggal tenang dan percaya. Itu terletak kekuatan waktu kita tenang di hadirat Tuhan. Kita mau mendengar apa yang Tuhan bicara.
kau akan mengalami ketenangan. Saat saya tenang, saudara, dan kemudian saya mulai baca lagi renungan, dan saya mulai menenangkan diri. Waktu saya bilang gini, aduh Tuhan, saya membaca bahwa ya kalau baju seragam, kami dapat baju seragam untuk rapat kerja nasional pejabat pusat WBI, saudara. Dan karena waktu pembagian itu, ya baju itu habis pembagian itu saya langsung pergi ke Jambi untuk pelayanan Natal di Jambi, naik pesawat ke Jambi. Jadi saya tuh nggak begitu ingat modelnya, terus warnanya, karena ya buru-buru saya taruh aja begitu. Mungkin saya gantung atau saya masih taruh di kantong. Maka waktu berita bahwa kalau bajunya kebesaran, tolong dibawa karena besok rapat itu, tolong dibawa supaya bisa dikecilkan. Nah saudara, saya jadi bingung, wah mana ya saya ukur dulu, apa perlu saya bawa, saudara. Nah karena rapat kerja nasional tinggal minggu depan ya saudara, tinggal 10 hari, nggak sampai mungkin. Nah saudara, tanggal 25 dan 26, maka saya sibuk dengan kekuatan saya, bongkar sini sana, bongkar semua kamar-kamar, semua lemari-lemari. Tidak saya temukan. Ini pengalaman saya saudara, tidak saya temukan. Tapi sebenarnya bisa ditemukan, tapi karena semua memakai kekuatan, tidak duduk diam dulu, tanya Tuhan kemana ya saya taruhnya ya. Karena maksudnya carilah sekali, semua tidak ada, jangan langsung senewan gitu, langsung curiga, langsung tanya anak saya di mana ya, lah mana mereka tahu saudara. Maka saya ingat firman Tuhan waktu saya membaca renungan, karena saya sudah coba cari, dan akhirnya saya WA teman saya, terus saya bilang tolong kirim dong, saya lihat model kayak apa sih, karena saya buru-buru ke Jambi saat itu. Terus saudara, saya tidak begitu ingat, maka dia tampilkan, tapi saya coba cari, tidak bisa juga. Saya membaca renungan dan Tuhan berbicara tiba-tiba pada saya bahwa kamu harus diam dan tenang, letak kekuatanmu. Dan saat itu saya sadar bahwa saya hamba Tuhan, tidak boleh dengan kekuatan saya cari sampai malam, sampai suami saya nggak bisa tidur, sampai dia juga nanya sudah dapat belum, karena itu sangat penting saudara. Sampai saya bilang ke teman, kamu tahu nggak beli di mana? Kalau sampai saya nggak dapat, saya mau beli aja, saya takut bersalah. Nah saudara, tapi waktu saya duduk tenang dan diam, dan saya mulai bilang Tuhan ampuni saya mencari dengan kekuatan saya. Maka sekarang saya mau berdiam. Tuhan ingatkan saya di mana saya taruh, supaya jangan ada roh curiga, roh mungkin saya mungkin hilang, mungkin diambil orang, atau dilipat-lipat kemana nih sama pembantu saya. Tapi saya tidak punya waktu karena besok pagi sudah harus berangkat. Maka saudara, saya diam, dan waktu saya baca dan suara Tuhan bilang diam, tenang, letak kekuatanmu. Dan saat itu saya diam dan saya minta suara Tuhan. Wow, waktu saya tenang dan saya mendapatkan suara Tuhan itu, saya langsung bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, saya mau cari lagi. Maka saya pergi saja ke lemari yang satu itu, langsung Tuhan kasih lihat, padahal itu sudah ulang-ulang saya bongkar di situ. Sampai kalau perlu saya mau keluarin semua itu saudara. Dan saya langsung dapat, wow, ini 2 biji baju ini, ternyata saya sudah gantung. Dan tadi saya, nah saudara, inilah pengalaman bahwa Tuhan sebenarnya menyertai kita, tapi kita terlalu memakai kekuatan kita, dan kita rasa semua kita tahu, dan kita bisa mendapatkannya dengan kekuatan kita. Maka kadang-kadang kita menjadi marah, menjadi sebel, dan menjadi curiga, dan menjadi mengata-ngatain, wah orang rumah taruh di mana. Nah saat itu saya minta ampun Tuhan, dan saya bilang Tuhan, tunjukkan saya lagi, karena tadi saya tidak bertanya Tuhan. Nah saya bertanya Tuhan, langsung dapat saudara. Aduh saya damai banget.
Ya saudara, dan saya merasa Tuhan, puji Tuhan, saya bawa baju itu untuk dikecilin. Ya, karena ada pemimpin kami punya tukang jahit sehingga yang merasa kegedean bisa dikecilin. Dan saya merasa Tuhan itu ajaib banget saudara. Dan saya tahu Tuhan hadir dan Dia hanya mencari orang-orang yang rendah hati, yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan sekali lagi saudara ya, Anda perhatikan dalam Yesaya ini dikatakan, ya, dalam tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan ada. Ya, di dalam Ibrani 11 ayat 6 dia bilang percaya bahwa Tuhan ada. Kalau kau bersungguh-sungguh mencari Tuhan, dan kalau kau mau mencari Tuhan, ya percaya Tuhan mencari imanmu, dan engkau harus percaya bahwa Tuhan ada. Saat engkau percaya Tuhan ada dan Tuhan mau mengatur, dan Tuhan mau menunjukkan arahnya, dan mau membimbing Anda tahu bahwa itulah iman. Tuhan ada dan Tuhan menyertai Anda. Saya mengalami kelegaan karena kalau enggak saya tidak bisa tidur besok. Saya bagaimana mempertanggungjawabkan, dan saya pasti akan heboh di rapat untuk tanya di mana belinya. Tolong saya, padahal mungkin karena saya tidak bertanya Tuhan. Maka saudara, dengan bertanya Tuhan saya mendapatkan apa yang saya cari itu. Dan Tuhan cepat banget, waktu sudah tanya cepat banget saudara, langsung dapat. Wow, saya gembira dan saya bersyukur pada Tuhan. Mari saudara, ada hal yang harus Anda lihat. Yesaya 30 ayat 18 dia katakan, sebab itu Tuhan sebenarnya menanti-nantikan saatnya Anda menunjukkan kasih-Nya, yaitu pertolongannya, belas kasihannya, perlindungannya, kesembuhan, bahkan memberkati kita. Tapi di sini dikatakan Tuhan itu sedang nunggu kita berdoa. Ya, kita tenang dan berdoa. Maka di sini dikatakan sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang. Ya, berbahagialah semua orang yang menantikan Tuhan. Artinya mengambil waktu tenang untuk mendengar tuntunan dari Tuhan. Maka sebab itu untuk masuk di tahun ini kita harus benar-benar mendapatkan tuntunan dari Tuhan. Jangan sampai kita tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Dia bisa menuntun hidup kita. Kalau Dia menuntun kita, kita tidak terburu-buru apa-apa buru-buru beli, apa-apa buru-buru beli. Tahu-taunya akhirnya tidak dipakai dan akhirnya rugi. Akhirnya Anda membuang berkat yang sedang ditunggu oleh orang lain, tapi Anda buang begitu saja. Karena Anda terlalu ceroboh dan tidak meminta waktu untuk berdiam diri. Dan tenangkan hatimu dan fokus pada Tuhan dan minta Dia menuntun. Maka di sini kalau Anda memperhatikan ayat ini kembali dikatakan lawan iblis, dia akan lari daripadamu karena dia ada di dalam. Lari daripadamu itu berarti dia di dalam Anda. Jadi Anda harus tahu bahwa Anda tidak perlu jadi orang sombong yang rasa ia sempurna. Aku sangat baik, aku sangat ramah, aku sabar. Padahal setelah di kamarnya dia ngoceh, ngeluh dan ngomel, cerita sama istri, cerita sama suami, cerita sama anak dengan berkeluh. Padahal di depannya kelihatan baik, di belakangnya rasanya ternyata orang yang pemarah dan suka mengubah kesalahan orang lain di rumahnya, menceritakan kepada anak, istri dan suami, dan keluarganya, dan membuat dia puas dengan itu. Sebab itu iblis itu tidak jauh, dia di dalammu. Maka mari kita luar dalam bersih, luar dalam baik. Maka kita lihat di sini ayat ini kemudian dikatakan mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Tuhan terus mengarahkan kita untuk tahun ini. Kita harus terus mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhanlah akan mendekat kepada kita. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tuhan mau supaya
kita yang sok dengan kekuatan kita, bekerja keras kita, kerajinan kita, kehebatan kita, tangan kita harus dikuduskan. Jangan sampai kita berasa karena aku, ini berhasil karena aku. Maka di sini dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang yang berdosa. Tangan yang suka memakai hal-hal yang buruk, suka membelanjakan uang yang bukan bagiannya. Bahkan ada hal yang punya Tuhan yang tidak, yang dia pergunakan untuk kepentingannya, bukan mengembalikan kepada Tuhan. Maka dikatakan, tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan serakah, jangan egois, jangan sombong, dan jangan pemarah, dan jangan cepat tersinggung, jangan iri hati. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati, yang tidak serius dengan Tuhan. Nah, ayat 9, sadarilah kemalanganmu, berduka cita, berataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan engkau. Maka setiap kali kita harus datang pada Tuhan dengan rendah hati, dan kita selalu akan mencari Tuhan dan mengakui keterbatasan, kelemahan kita, atau hal-hal yang tidak baik yang kita kerjakan, yang kita pikir baik, padahal di mata Tuhan itu tidak baik. Maka saya mengajak Anda melihat di ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakimi, ia mencela hukum dan menghakiminya. Jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ada di waktu di tengah itu adalah kuasai diri Anda, kuasai mulut Anda, kuasai kemarahan Anda. Jangan sampai Anda tanpa sadar menjadi orang yang suka menghakimi. Nah, ayat 13 ini saya membawa bagi Anda untuk Anda mempercayai bahwa apa saja yang Anda rencanakan tahun ini, katakan kepada Tuhan dulu dan menantikan Tuhan yang mengaturnya. Di sini dikatakan, jangan lupakan Tuhan dalam perencanaan tahun 2022 dalam hidupmu. Ayat 13, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Pikirnya cuma uang saja. Iya, walaupun baik untuk memikirkan untuk bekerja, tetapi sebelum merencanakan harus ambil waktu untuk berdoa. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi minggu depan, besok, ataupun sejam lagi, ataupun hari-hari yang Anda akan lalui sampai bulan-bulan. Nah, saudara, di sini sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Oh, hidup kita sangat tidak berarti. Saya mendengar, seorang yang saya kenal juga, saudara. Dan kemudian suaminya cuma lagi tidur, padahal siangnya cari baju seragam anak, bawa anak, dan kemudian ternyata di saat dia istirahat tidur malam, seorang hamba Tuhan yang dikenal baik dan sangat baik. Nah, saat dia tidur, lagi tidur, tiba-tiba cuma tarik 2 kali napas, seperti napas ibaratnya istrinya dengar, dia tarik napas 2 kali, dan ternyata habis itu dia sudah gak ada. Wah, matinya sangat seperti itu, sederhana sekali, langsung pindah ke surga, saudara ya. Nah, Anda lihat di sini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, kadang kita tidak berasa bahwa tubuh Anda sakit atau tidak. Anda tidak tahu. Tapi seperti orang-orang yang saya melihat di filmin lagi, tiba-tiba lagi berdoa,
Iya, lagu tiba-tiba seret sampai orang semua teriak, "Ah!" Dan saudara, orang lari ke sana dan ternyata meninggal. Tidak ada yang tahu. Jadi lebih baik hidup kita selalu datang dan mendekat kepada Tuhan dan bertanya pada Tuhan, apakah boleh aku melakukan ini? Apakah tidak boleh? Apakah Tuhan izinkan atau Tuhan tidak izinkan? Nah, saudara, Anda lihat di sini. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, mari kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita dengan datang, dan setiap kali datang rencanamu harus datang dulu berdoa. Ambil waktu sejenak, duduk berdiam. Saya punya pengalaman banyak tentang Tuhan. Begitu saya mengalami sesuatu yang menyesakkan hati saya, Tuhan gimana ini? Nah saudara, saya duduk dan saya berdoa. Dan saya, Tuhan gimana ya? Saya mesti bayar gimana ya? Suami saya mau minta duit bagaimana ya? Saya berdiam. Tiba-tiba kakak saya nelpon saya, dia bilang, saya dapat warisan. Saya dapat, walaupun tidak banyak, cuma 1 juta. Saudara, dibilang saya dapat pembagian, kopra, karena mama saya punya warisan kopra. Terus, jadi saya pikir, Tuhan betapa luar biasa ya. Saat suami saya sebenarnya cuma mau minta 1,5 juta, dan duit saya nggak cukup, saudara. Dan disitulah saya kaget, ternyata Tuhan itu, tiba-tiba nelpon. Terus saya ketawa, saya bilang sama kakak saya, puji Tuhan, terima kasih, saya masih dapat. Walaupun mungkin setahun sekali dapatnya, saudara, tapi di waktu yang sangat tepat. Langsung saya bilang sama suami saya, ini lu buka, ambil. Nah saudara, dia langsung tenang, karena adalah hal dia harus bayar gajian orang-orang kerja yang merawat Bukit Doa, saudara. Dan itu saya tahu memang harus dibayar, saudara. Nah, Anda perhatikan di sini. Sebab di sini dikatakan, sebab kita nggak tahu apakah kita boleh atau tidak, Tuhan berkati atau tidak. Karena banyak orang akhirnya rugi karena Tuhan tidak mengizinkan dia melakukan, tapi dia melakukannya. Nah, saudara, Anda perhatikan lagi ya. Sedang kamu tidak tahu di sini ya. Saya dari ayat 13. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi besok, apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, sebenarnya apa sih yang dikatakan Tuhan? Sebenarnya kamu harus berkata, artinya mulutmu mengucapkan doa, mulutmu mengucapkan perkataan, ngomongan atau obrolan dengan orang. Termasuk pikiranmu ada mulut dan hatimu ada mulut untuk mengatur kehidupanmu dan mengatur visi-visimu, kepentingan dirimu. Mari saudara, di sini dikatakan sebenarnya kamu harus berkata di pikiran, di mulut, dan di hati, di dalam pergaulan dan ucapan kepada orang-orang. Maka Anda lihat di sini, hendaknya jika Tuhan mengendakinya. Selalu ada kata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara, kalau Tuhan menghendakinya, teruslah saudara selalu dengan rendah hati berkata, kalau Tuhan menghendakinya. Kalau Tuhan menghendakinya, semua akan berjalan dengan baik. Kalau Tuhan menghendakinya, sekalipun itu rasanya secara manusia kita akan menguntungkan, di tahun 2022 gue akan kaya, gue akan hebat. Nah saudara, mari kita belajar rendah hati untuk selalu mendekat kepada Tuhan. Buang semua hawa nafsu dunia, buang semua kemarahan, persaingan, iri hati, buang semua hal yang tidak mau berdoa. Datang pada Tuhan dan belajar dari kesalahan-kesalahan. Karena banyak kali kita salah berdoa.
Kalau tahun-tahun lalu kita salah berdoa, mari tahun ini kita mau belajar berdoa yang benar. Kita mau mencari Tuhan yang benar. Kita tahu bahwa doa yang Tuhan mau adalah mengucapkan rencana kita. Tuhan juga mau kita punya kreatif. Kita mau cerita pada Tuhan, baru kita tunggu nantikan apakah boleh atau tidak. Maka semua akan ada tanda-tanda yang Tuhan akan berikan. Maka di sini dikatakan, sebenarnya kamu harus berkata atau berpikir atau menaruh di dalam hatimu, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi orang yang tidak mau datang pada Tuhan dan menceritakan rencananya kepada Tuhan, apa yang dia kepengen perbuat di tahun 2022, termasuk orang yang congkak kalau dia tidak mau datang dan meminta pertolongan Tuhan, meminta pengarahan Tuhan, meminta untuk Tuhan mengatur dan mengarahkan, dan apakah ini dalam kehendak Tuhan. Maka harus ada waktu berdiam. Saya kepengen untuk berdoa puasa lagi, saudara. Tadinya saya berpikir kita akan naik dari tanggal 17. Ternyata saya memang merasakan bahwa sepertinya saya tidak harus datang dengan tim ini, karena saya tahu saya tidak bisa memaksa Tuhan untuk beli bed cover apa semua, menggantikan yang sudah lama karena rasa nggak enak hati, saudara. Maka saya tahu Tuhan juga mengasihi saya, dan saya harus menunggu waktu Tuhan saja. Dan saudara, ternyata di rapat pada takut, saudara, dan saya memang sebenarnya sudah tahu, dan saya juga memang bilang, Tuhan, saya belum punya waktu untuk beli bed cover untuk menggantikan yang lama-lama ini, dan saya juga butuh berkat Tuhan dulu. Maka saya bilang, Tuhan, kalau boleh mereka jangan dulu datang. Nah, saudara, ternyata apa yang saya ngomong itu Tuhan dengar, dan mereka tiba-tiba di rapat, mereka bilang bahwa kami kali ini berdoa di ini aja di gereja yang tempat kami rapat, supaya tidak ada yang berasa Omikron dan semuanya, dan semua bisa kumpul. Dan saya sebenarnya, Tuhan terima kasih, karena saya bertanya Tuhan, tetapi saya tetap mau berdoa puasa, karena saya tetap merindukan bahwa kalau tanggal Rabu karena tadinya saya pikir dari hari Senin atau ini, tapi saya tetap pengen hari Rabu saya mau berdoa lagi, saudara, karena kita harus terus, bukannya satu kali saja kita dapat, tidak, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Bahkan di bulan Januari ini saya kepengen banget terus di hari itu kita harus datang pada Tuhan. Maka saudara, saya buat karena saya bagian penanggung jawab doa di Pejabat Pusat Wanita Betel Indonesia. Maka akhirnya saya bilang oke, dan mereka menetapkan Rabu. Maka saya pikir habis Rabu itu saya siangnya atau sorenya atau malamnya saya bisa berdoa lagi, doa puasa di Bukit Doa. Karena saya percaya, saudara, kita harus mendapatkan kepastian yang lebih benar-benar di dalam tahun ini, di dalam bulan pertama ini. Kita harus benar-benar sampai kita kembali pada kasih mula-mula, baru kemudian kita tahu bahwa apa yang Tuhan mau pada kita. Maka sebab itu di sini dikatakan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kalau kita tidak mau, maka kita ini adalah orang sombong yang memegahkan diri. Maka saudara, bulan Januari adalah bulan yang kita harus benar datang terus pada Tuhan. Ada orang-orang tertentu, mereka mengambil 21 hari, saudara 21 hari mereka berpuasa terus. Saya juga merindukan akan ada waktu itu untuk saya melakukannya di tahun 2022 ini, supaya di 1 bulan atau 21 hari, nah kita akan mengambil puasa yang
Anda ya bisa berpuasa di rumah ya saudara. Tapi yang bagian permulaan ini saya pikir saya mau tetap untuk datang dulu kepada Tuhan, meninggalkan kegiatan kesibukan yang di Jakarta dan datang kepada Tuhan. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu baru balik. Nah saudara, inilah suatu yang saya sangat-sangat merindukan, bahwa Tuhan tolong kami Tuhan. Karena kami tidak bisa jalan sendiri, kami tidak mampu, tapi dalam hal ini pun kami harus bertanya Tuhan. Jangan sampai menjadi suatu kemegahan diri kami kalau kami tidak bertanya Tuhan. Jadi mari bulan Januari ini adakan bulan untuk Anda bertanya Tuhan, apa yang terbaik yang harus kami putuskan untuk kami melakukan sesuatu di tahun 2022. Karena di bulan permulaan Februari itu sudah Sincia, itu tahun baru juga bagi. Jadi berarti kita seperti kalau orang Tionghoa ini akhir tahun. Januari ini akhir tahun, maka Februari adalah tahun barunya. Nah saudara, di sini saya mengajak kita untuk tetap rendah hati, melekat kepada Tuhan, dan berikan waktu tenang dalam hidup kita, waktu untuk berdoa puasa sampai kita memiliki kemantapan dan kita melihat Tuhan mulai membuat jalan baru bagi kita. Karena itu dia katakan banyak orang tidak mau, mereka memegahkan diri dalam congkak, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi kalau tidak cari Tuhan dan tidak mau ambil waktu tenang bertanya Tuhan, kita adalah orang yang sombong dan kita sedang melakukan kesalahan. Karena permulaan tahun ini kita harus lebih serius memperbaiki, merenovasi rumah rohani kita. Jadi jika kita ini tahu bagaimana kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Saudara, dosa tidak harus mencuri, merampok, membunuh orang, atau berdusta. Tapi kalau kita tidak datang kepada Tuhan dan menceritakan rencana kita, apakah boleh, sampai Anda merasakan ada hal yang damai dan ada hal yang kekuatan dari Tuhan, maka Anda akan menerima iman. Karena Tuhan akan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Bukan hanya satu kali kita berdoa puasa, tapi kita harus sering sampai kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau bulan Januari ini kita harus lebih sering berdoa puasa, sehingga akhirnya bulan Februari mungkin kita akan ngambil puasa 21 hari, tapi Januari ini kita harus ambil puasa lagi. Kalau saya kepengen kembali berpuasa lagi saudara, karena saya percaya bahwa kita harus lebih intim lagi dengan Tuhan, sampai kita mengalami satu kehidupan yang Tuhan melihat bahwa kita sedang merenovasi rumah bait Allah, yaitu rumah doa kita. Saudara, saya pun tidak memaksa orang yang hatinya separuh-separuh, karena saya nggak begitu suka lagi memaksa orang ikut doa puasa dengan saya, karena hanya menyusahkan hati saya. Kalau tidak serius saudara, dan tidak bersungguh-sungguh, lebih baik mereka jujur enggak, dan saya juga tidak akan meminta mereka ikut. Dan maka saya tidak menelepon, ayo ikut-ikut, enggak saudara. Karena ini adalah berkat Anda sendiri, bukan berkat saya. Anda pun akan diberkati kalau Anda merenovasi rumah rohani, dan Anda lebih benar-benar mencari suara Tuhan, mencari tuntunan Tuhan di tahun ini, lebih serius dan lebih bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan pasti memberkati hidup Anda dan saya. Dia melindungimu, Dia menjagamu, Dia memberkatimu, dan apa yang kau kerjakan akan berhasil dan sukses. Pelayananmu akan lebih menyenangkan hati